Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Randy, NIM 234110102104 kelas 1 KPIC akan membahas seputar potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Setelah dua kerajaan besar tersebut runtuh, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas di abad 16 sampai abad ke-19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad ke-15, asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahaudaya yang saat itu menjadi adipati pertama di Kadipaten Wirasaba I. Di wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra, yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu yang pertama Raden Harya Banyak Catra, kedua Raden Harnya Banyak Belabur, ketiga Raden Harya Banyak Ngempar, dan yang terakhir Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Pandermelen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Pandermelen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojo Galuh dan beribu kota di daerah Medanggili. Luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama ada Kerajaan Galuh Rahyang, kedua Kerajaan Galuh Kalangon, ketiga Kerajaan Galuh Lalegen, keempat Kerajaan Galuh Tanduran, kelima Kerajaan Galuh Kumara, keenam Kerajaan Galuh Pataka, 7 Kerajaan Galuh Nagara Tengah, 8 Kerajaan Galuh Imban Negara, 9 Kerajaan Galuh Kalingga, Kerajaan Galuh. Alasan ke-9 kerajaan Galuh di atas bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba
adalah wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan sebagainya. Berdasarkan babat pustaka Raja-Raja I di Nusantara di tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7 sampai ke 17, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Shailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salak Negara dengan penerus suksesnya Kerajaan Tarumanegara abad ke-4 sampai ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Pada saat Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, Kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut, Kawali, dan menjadi bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahan Galuh Purba ke Garut sampai Kawali adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu. Seiring dengan melemahnya kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 69 Masehi, Kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh Wertikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan Kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau Galuh Purba jauh lebih tua daripada Kerajaan Pajajaran. Namun keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kemulan, antara Pekalongan sampai Jepara. Pada tahun 770-an, kekuasaan dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai Pikatan sebagai Raja Madang akibat hasil pernikahannya dengan salah satu putri mahkota dinasti Sailendra, yaitu Pramowardhani. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh antara Galuh Purba sampai Medang. Wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan
dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya. Struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa, struktur sosial masyarakat Banyumas menampilkan karakter yang unik, yaitu pertama adanya cowag atau berbicara dengan suara keras, dua embloak berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris, ketiga dablongan atau ndablong seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar, dan yang terakhir ada endobos berebut bicara saat mengeluarkan ide, kelima endopok omong-omong menguatkan atau uneg-uneg. Demikian pemaparan atau penjelasan mengenai